Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom saudara, kita kembali mengikuti program Wanita Surgawi. Mari kita berdoa. Bapa, taruh perkataanmu di mulut hamba-Mu ini Tuhan, di mulut anak-Mu ini Tuhan Yesus, ya Bapa, di mulutku ya Bapa, anak-Mu, hamba Tuhan Yesus Kristus, agar hanya kebenaran-Mu yang kami dengar Bapa. Kami serahkan pemberitaan ini dalam tangan-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku sekalian yang kekasih, kita ada dalam perjalanan waktu. Hari demi hari, lembar hidup kita terus berubah, dibaharui. Demikian pula minggu ke minggu, bulan ke bulan, juga tahun ke tahun. Kita tidak bisa menyangkal, tidak bisa menolak. Kita tidak bisa berkata, saya tidak mau hari yang baru. Kita tidak bisa menolak atau menyangkal, aku tidak mau minggu yang baru, bulan yang baru, atau tahun yang baru. Tetapi kita sudah masuk dalam perjalanan waktu yang ketat, perjalanan waktu yang absolut. Artinya kita mau tidak mau harus masuk dalam perjalanan waktu tersebut. Yang menjadi persoalan, apakah lembar hari hidup yang selalu baru yang Tuhan berikan itu juga berisi lukisan baru? Atau kita biarkan lukisan-lukisan lama masih tetap tergambar di atasnya? Lukisan-lukisan lama maksudnya adalah kebiasaan-kebiasaan kita yang lama. Cara hidup kita yang lama. Misalnya kalau orang marah, mengumpat, mengucapkan kata-kata kasar, bahkan menyebut jenis-jenis binatang tertentu. Ternyata di hari yang baru tetap sama isinya. Kalau kebiasaan tidak jujur, mencuri, tidak menghormati orang tua, berzina, dan berbagai dosa-dosa lain. Hari baru tapi isinya lama. Ini yang terjadi dalam kehidupan banyak orang. Dan orang tidak peduli hal tersebut. Betapa mengerikannya itu, saudara. Tanpa sadar kita juga sering melakukan hal tersebut. Tuhan beri hari yang baru, tetapi kita tidak mengisinya dengan sesuatu yang baru. Cara hidup, kebiasaan lama yang tetap mengisi hari hidup kita yang baru itu. Ini pasti mendukakan hati Tuhan, saudara. Sebab Tuhan memberi hari yang baru supaya kita, saudaraku, mengisinya dengan cara hidup yang baru. Terus berkelanjutan, baru, hari baru diisi, isi yang baru tentu lebih baik, lebih positif.
Ya. Akhirnya keadaan kita makin indah, makin baik. Jangan tetap sama. Kemarin isinya apa, hari ini isinya juga tetap sama. Orang-orang seperti ini tidak akan beroleh kesempatan masuk langit baru, bumi baru. Terus terang saudara, ya, kita tanpa sadar masih mengisi hari baru kita dengan cara hidup yang tidak baru. Kita diberi hari yang baru yang sebenarnya tak ternilai harganya. Mahal sekali. Mestinya di hari yang baru kita mengisinya dengan isi hidup yang baru. Tetapi kita tidak menghargai anugerah. Waktu yang Tuhan berikan tersebut dengan hidup sembarangan, melestarikan keinginan-keinginan daging kita, nafsu-nafsu kita, sehingga hari baru yang begitu berharga kita kotori dengan isi yang salah, dengan konten yang salah, dengan konten yang buruk, dan itu menyakitkan hati Tuhan. Banyak orang demikian. Tanpa sadar, kita pun juga ternyata sering melakukan hal yang sama. Tetapi hari ini Tuhan berbicara kepada kita. Tuhan memberitahukan kepada kita betapa berharga, betapa mahal hari yang baru yang Tuhan berikan. Firman Tuhan mengatakan, sehasta saja kamu tidak bisa menambahkan umur hidupmu. Sehasta saja, apalagi 1 mil, saudara. Kamu tidak sanggup. Jadi waktu yang Tuhan berikan itu anugerah. Hanya Tuhan yang bisa memberikan. Dan kalau pemberian itu dari Tuhan pasti berharga, pasti mahal, saudaraku. Dan ini satu hal yang pasti luar biasa, saudaraku. Ya, puji Tuhan, saya merasa pesan Tuhan pada kesempatan ini, pesan Tuhan yang berharga sekali. Bukan untuk saudara saja, tapi juga untuk saya, saudara. Bukan hanya untuk saudara saja, tapi juga untuk saya, saudara. Saya merasa bahwa, ini firman luar biasa. Hari yang Tuhan berikan itu berharga, harus kita isi dengan isi yang berharga pula. Artinya hari yang baru itu mahal. Hari yang baru itu tak ternilai. Harus diisi dengan kekudusan, kesucian, segala hal yang tidak melukai hati Tuhan. Tapi segala hal yang menyenangkan hati Allah. Yang sering bohong, jangan bohong lagi. Yang suka berdusta, jangan berdusta lagi. Yang banyak ngomong, banyak bicara, jangan banyak bicara lagi. Yang menyimpan dendam, kebencian, jangan lestarikan dendam, kebencian tersebut. Yang hidup dalam perjudian, jangan lakukan itu lagi. Yang tidak menghormati orang tua, ayo kita mulai menghormati orang tua.
Yang hidup dalam perzinahan, jangan lagi hidup dalam perzinahan. Yang suka tengkar, suka ribut, ayo kita belajar mengalah, belajar diam. Dengan demikian hari baru yang mahal, yang tak ternilai, kita isi dengan perilaku dan perbuatan-perbuatan yang indah. Ini yang Tuhan kehendaki, saudaraku. Di dalam firman Tuhan tertulis begini, saudara. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu. Harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Efesus 4 ayat 22. Supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Dan seterusnya. Kita yang membuang dusta itu. Dusta salah satu dosa, saudara. Buang dusta, buang kebencian, buang dendam, buang perzinahan, buang ketidakjujuran. Dan kita isi hari kita dengan kehidupan yang indah, yang sesuai dengan kehendak Allah. Jadi saudara ingat ya, hari yang Tuhan berikan itu tak ternilai harganya. Hari yang Tuhan berikan kepada kita itu mahal sekali, saudara. Tak ternilai. Jadi kita harus isi dengan konten atau isi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Tidak boleh kita isi dengan sesuatu yang mendukakan hati Tuhan. Menjadi doa kita, saudaraku, menjadi doa kita. Seperti yang terdapat di dalam pujian ini, saudara. Ya. Buatlah sesuatu yang baru dalam hidupku. Buatlah sesuatu yang baru dalam hidupku. Hanya Kau, Tuhan, yang dapat melakukan. Oleh kuasa Roh Suci, hidup dibaharui. Lawatlah aku, Tuhan, di tempat ini. Jamahlah aku, Tuhan, sekarang ini. Tuhan, jamah aku, ku jadi baru. Tuhan jamah, ku jadi baru. Buatlah sesuatu yang baru dalam hidupku. Buatlah sesuatu yang baru dalam hidupku. Bukan hanya 1 tahun 1 kali di kebaktian kebangunan rohani,
atau di acara-acara tertentu. Tetapi setiap hari buat sesuatu yang baru dalam hidup kami, Tuhan. Lawatlah aku, Tuhan, di tempat ini. Jamalah aku, Tuhan, sekarang ini. Tuhan, jamah aku, ku jadi baru. Tuhan jamah, ku jadi baru. Bukan hanya saudara, saya pun juga membutuhkan jamahan. Lagu ini, saudaraku, lagu yang saya gubah pertama untuk diri saya sendiri, saudara, bukan untuk orang lain. Ya, jadi para hamba-hamba Tuhan, jangan merasa puas dengan kehidupan rohani yang saudara-saudara telah miliki. Kita tidak boleh berhenti berubah atau tidak boleh berhenti bertumbuh. Kita ini organisme yang hidup, makhluk hidup. Artinya bukan hanya fisik kita yang hidup, tapi manusia batiniah kita pun harus menjadi makhluk yang hidup. Ya, harus menjadi makhluk yang hidup. Ini yang sebenarnya Tuhan kehendaki. Tuhan mau, saudara. Nah, seringkali kehidupan kekristenan seseorang itu tidak berubah pada waktu hidup nyaman, tidak ada masalah, ya. Semua baik-baik. Menjadikan seseorang lalai, nyaman, yang sering orang katakan dalam zona nyaman itu, saudara. Uang banyak, fokusnya bagaimana jalan-jalan, bagaimana beli barang ini, barang itu, ya, perbaiki rumah, bangun rumah lagi, ya, dan seterusnya. Asik kalau ada pameran mobil, asik kalau ada pameran apartemen, ya. Bukan tidak boleh, fokusnya hanya perkara-perkara dunia. Ya. Sebaliknya juga ada orang yang hidup rohaninya tidak bertumbuh, stuck, karena masalah yang berat bertumpuk-tumpuk, bertubi-tubi, sampai merasa kecewa. Mengapa Tuhan memperlakukan dirinya begitu kejam? Menurutnya, bahkan tanpa disadari memandang Tuhan itu jahat. Ini terjadi dalam kehidupan banyak orang, saudara. Nah, bagaimana sikap kita, saudara? Ini sikap kita. Baik kita dalam keadaan tidak memiliki persoalan, baik dalam keadaan fine-fine, maupun dalam keadaan banyak masalah. Ya, kita harus selalu memperhatikan apakah kita memiliki kehidupan rohani bertumbuh. Apakah kita berubah? Tentu perubahan kita haruslah perubahan ke arah Yesus. Perubahan yang sempurna. Makin hari makin tidak didapati celah, cacat, dosa, salah
Dan hanya Roh Kudus yang bisa menolong kita untuk itu. Kalau pikiran kita sendiri sering lolos atau meleset, ya kita tidak mengenali keadaan kita yang sebenarnya. Tetapi kalau Roh Kudus yang tuntun kita bisa mengenali keadaan kita secara benar, keadaan kita yang sebenarnya, karena Tuhan yang membantu menolong kita untuk melihat keadaan kita. Maka di lagu ini tadi, buatlah sesuatu yang baru, ada kalimat ini. Hanya Kau Tuhan yang dapat melakukan oleh kuasa Roh Suci hidup dibaharui. Hanya Kau Tuhan yang dapat melakukan oleh kuasa Roh Suci hidup dibaharui. Hanya oleh kuasa Roh Suci, saudara. Jadi betapa pentingnya, atau tepatnya betapa mutlaknya, betapa pentingnya atau betapa mutlaknya kita setiap hari datang kepada Tuhan di dalam doa. Setiap hari, betapa mutlaknya kita datang kepada Tuhan dalam doa. Saudara, usahakan setiap pagi bangun sebelum jam 4:30 waktu Indonesia Barat. Setiap hari berdoa bersama dengan saya. Dari kesaksian yang kami dengar, sudah banyak orang yang benar-benar diubahkan. Lewat doa pagi itu diubahkan. Sebab ketika kita berdoa, jika ada dosa, kenajisan, atau kebiasaan-kebiasaan yang Tuhan tidak kehendaki, yang masih kita lakukan, Tuhan pasti bongkar, Tuhan pasti bukakan, Tuhan pasti tunjuk. Dan kita mau perbaharui, saudara. Jadi kalau orang tidak berdoa, tidak mungkin hidupnya tambah bersih dalam standar kekudusan Allah. Yang berdoa saja belum tentu hidupnya bersih. Jika berdoa dengan motif yang salah, ya saudaraku, ya tidak berdampak besar. Tapi pasti ada dampaknya. Yang berdoa saja tidak mudah mengalami perubahan. Apalagi yang tidak berdoa, pasti tidak mengalami perubahan sama sekali. Dan ini yang terjadi di dalam kehidupan banyak orang Kristen, saudaraku. Tidak berdoa sama sekali. Doanya pada waktu mau makan, mau tidur. Tidak ada waktu khusus untuk duduk diam di kaki Tuhan. Ketika kita duduk diam di kaki Tuhan, kita terkoreksi, saudara. Dan Tuhan pasti tahu hal-hal apa yang masih hidup di dalam diri kita, yang mengotori hari yang baru yang Tuhan berikan. Tuhan pasti tahu dan menunjukkan kepada kita hal-hal busuk, hal-hal buruk yang masih kita lakukan, yang merusak hari indah yang Tuhan berikan kepada kita setiap hari. Nah, saudaraku, jadi jangan sampai karena keadaan senang,
tidak ada masalah, kita terlena. Ingat, segala sesuatu akan berakhir. Keadaan nyaman, keadaan baik-baik ya, itu tidak jaminan, saudaraku, akan berlangsung terus. Jadi ketika saudara ada dalam keadaan baik-baik, nyaman, ingat kalimat ini, semua akan berakhir. Semua akan berakhir. Sebaliknya saudara yang di dalam kesulitan, kesukaran, yang nyaris marah-marah dan kecewa terhadap Tuhan, dan mungkin sudah kecewa, saya sampaikan kepadamu, jangan lawan Tuhan. Tuhan itu bukan hanya baik, tapi sangat baik. Jangan lawan Tuhan. Penderitaanmu akan berakhir pada waktunya. Tidak terus-menerus, saudara. Jadi satu hal yang berharga sekali, ya, yang Tuhan berikan kepada kita pada kesempatan ini, bahwa hari baru yang Tuhan berikan itu tidak bisa kita hindari. Kita hidup di dalam perjalanan waktu. Dan hari baru yang Tuhan berikan itu berkat. Itu anugerah. Yang di dalamnya kita bisa mengumpulkan harta surga. Yang di dalamnya kita bisa mengumpulkan harta abadi. Jadi setiap hari kalau kita mau diubahkan Tuhan, saudara, keadaan kita tidak sama seperti kemarin. Dengan hari baru yang tak ternilai harganya kita isi dengan hal-hal indah, kekudusan, kesucian. Saudaraku, hidup kita menjadi berarti dan bernilai. Makin hari hidup kita makin bernilai dan berharga di hadapan Tuhan. Dan saudara tahu kalau setiap hari kita mengalami perubahan, ya, perubahan yang positif dalam pimpinan Tuhan, itu berarti saudara kita dapat melihat kemuliaan Tuhan yang lebih besar. Hal ini tidak bisa diajarkan untuk mereka yang tidak mengalami perubahan ini. Ini tidak terjadi atas mereka yang tidak memiliki passion, gairah untuk mengisi hari baru yang mahal itu dengan konten isi kekudusan dan kesucian. Ya. Setiap hari kita menghadap Tuhan seperti lagu yang tadi saya nyanyikan. Lawatlah aku Tuhan di tempat ini. Jamalah aku Tuhan sekarang ini. Setiap hari minta Tuhan jamah di tempat di mana kita berada. Dan kita minta sekarang ini, setiap kita menghadap Tuhan, kita minta Tuhan jamah. Tuhan, jamah aku, ku jadi baru. Tuhan jamah, Tuhan jamah, ku jadi baru. Kiranya Tuhan menjamah saudara, menjadikan saudara orang-orang yang dibaharui. Sebagai gembala kecil yang dipercayakan Tuhan mengembalakan saudara. Sungguh mewakili Tuhan yang menaruh saya sebagai juru bicaranya. Saya mengajak saudara untuk fokus kepada Tuhan. Tuhan mau mengubah. Tuhan mau memperbaharui. Tuhan pasti akan menolong saudara-saudara. Ya. Jadi saudaraku,
Jangan tenggelam oleh persoalan-persoalan berat yang saudara alami, tetapi jadikanlah persoalan-persoalan berat itu sarana saudara untuk bertumbuh, berubah. Jangan terlena oleh kesenangan-kesenangan hidup. Semua akan berakhir, tapi kiranya di ujung akhir hidup kita menemukan matahari yang tidak pernah terbenam. Matahari kehidupan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dibaharui dari hari ke hari, sampai pada saatnya kita benar-benar menjadi sempurna seperti Bapa. Benar-benar menjadi serupa dengan Yesus. Dan kehidupan kita benar-benar menyenangkan Allah. Di sini kita layak masuk ke dalam kerajaan surga, menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Tidak banyak orang yang mendapat kesempatan ini. Tidak banyak orang yang bisa mencapai kehidupan yang layak, menjadi anggota keluarga kerajaan Allah yang standarnya adalah kesucian Tuhan Yesus sendiri. Tetapi yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Allah. Kita mau sungguh-sungguh minta. Kita mau benar-benar nekat untuk setiap hari kita menjadi manusia baru. Setiap hari kita menjadi manusia lain yang makin berkenan di hadapan Tuhan. Demikianlah pesan Tuhan untuk saudara-saudara semua. Kiranya berkat dari Allah Bapa di sorga dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa di program Wanita Surgawi yang akan datang. Tuhan memberkati.